Banyak keajaiban berpuasa tentunya untuk orang-orang sakit yang mereka pikir ya awalnya mereka itu kayak nggak kuat puasa gitu loh. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angeria. Kali ini aku mau share tentang gimana penderita GERD ya, khususnya bisa melaksanakan ibadah puasa, karena sebentar lagi kan kita kebetulan nih mau masuk ke bulan suci Ramadan, dimana puasa adalah ibadah wajib ya yang harus kita laksanakan. Nah, pada saat kita kena GERD, apakah kita boleh berpuasa? Jawabannya jelas boleh ya. Nah, karena itu wajib. Cuma masalahnya, bisa nggak sih kita atau orang-orang atau para penderita GERD itu berpuasa yang terus-menerus secara konsisten, kontinu ya, selama 3 hari penuh di bulan Ramadan. Nah, kali ini aku mau share pengalaman aku, bagaimana aku bisa, alhamdulillah ya, berpuasa di bulan Ramadan kemarin, tahun 2021. Pada saat itu aku masih berjuang untuk sembuh dari GERD. Tapi aku diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berpuasa. Nah, gimana tipsnya? Tonton terus videonya ya. Teman-teman, untuk diketahui aja ya, dulu aku kena GERD itu kan bulan Februari. Kemudian bulan April itu, kalau nggak salah, kalau nggak awal atau pertengahan April tahun 2021 itu jatuh bulan Ramadan. Dan dari 2 bulan aku dari pertama kali kena GERD itu aku masih berjuang untuk sembuh. Tadinya ragu ya bisa puasa apa enggak. Nah, ternyata alhamdulillah aku bisa menunaikan puasa 1 bulan penuh ya, kecuali kalau perempuan kan memang ada halangannya. Nah, kecuali halangan itu aja gitu. Nah, yang tadinya juga sebenarnya ragu ya, bisa nggak sih puasa gitu. Kayak sedih banget pada saat mau memasuki bulan Ramadan saat itu. Tapi aku baca-baca literasi, kemudian baca-baca dengar di YouTube juga gitu, tips-tips orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang orang kena GERD ya. Dan aku ikuti, dan dengan hati yang yakin itu aku dapat salah satu dalil dari Rasulullah ya, bahwa kan puasa itu sebenarnya bisa menyembuhkan penyakit juga gitu, karena kan lambung kita istirahat. Kemudian ada juga dalil yang mengatakan bahwa makanlah saat kamu lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, di situ ada terlintas satu pesan bahwa emang lambung kita itu di set ya untuk tidak terlalu banyak makan sebenarnya. Untuk kalian yang saat ini sedang kena GERD, jangan ragu untuk melakukan puasa ya. Nah, cuman tips dari aku di sini, kalau kalian mau puasa dan saat ini kalian masih kena GERD, coba tetap yakinkan diri kalian untuk bahwa kita beribadah ya. Pasti yang tujuannya beribadah itu dimudahkan sama Allah. Nah, kemudian kalau kalian nanti puasa, perhatikan apa-apa yang kalian konsumsi. Kalau kita GERD itu kan tidak bisa makan makanan yang berlemak ya, tidak ada gorengan, kemudian mungkin susu, dan juga tidak bisa memakan makanan yang mengandung gluten. Itu kayak tepung terigu, kue-kue gitu ya, yang mengandung gluten, itu pasti pengaruh. Nah, kemudian lagi kafein. Nah, kafein itu kayak kopi, kemudian teh, itu kalau bisa jangan dulu gitu kan. Nah, gimana caranya atau tipsnya kita bisa sukses berpuasa untuk para penderita GERD di bulan Ramadan tentunya, dimana ini kan kontinu ya. Setiap hari sampai dengan 30 hari kita itu mengosongkan perut kita atau berpuasa. Jadi yang pertama, yakinkan diri ya bahwa puasa itu adalah mengobati, salah satu juga ikhtiar untuk kita mengobati penyakit gitu. Karena kan orang GERD ini, kenapa mereka bisa kena GERD? Sebenarnya karena pola makan yang tidak teratur berulang-ulang, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, itu karena makanan yang kita konsumsi itu banyak nggak sehatnya daripada sehatnya gitu. Kayak MSG, kita keseringan makan itu gitu ya. Kemudian pola makan yang tidak teratur berulang-ulang bertahun-tahun, dan diimbangi lagi dengan kegiatan kita
yang terlalu sibuk ya, yang banyak kegiatan sehingga kadang-kadang kita mengabaikan makan kayak sarapan atau makan siang, masih ada kerjaan gitu ya, atau pas kita tugas di luar nggak jadi makan tertunda gitu. Dan itu telat makan atau menunda makan atau pola makan tidak teratur itu nggak cuma sehari 2 hari, bertahunan polanya kayak gitu. Kemudian makan makanan yang nggak sehat juga pengaruhnya luar biasa ya, besar gitu. Nah, orang GERD ini biasanya awalnya itu dari MAH ya. Teman-teman yang punya MAH nih, hati-hati ya, mulai diperhatikan pola makannya, apa yang dikonsumsi, terutama jam-jam makan itu usahakan jangan dilanggar ya. Karena kalau MAH parah, MAH akut, yaitu jadinya itu GERD teman-teman. Jadi zat asam ini yang berlebihan ya, karena telat makan, makan sembarangan gitu. Karena biasanya terpicu oleh aktivitas yang padat. Kemudian kita itu kadang fisik itu terlalu diporsir secara berlebihan sehingga kita melupakan hak badan. Makanya kita kena yang namanya GERD ya. Kemudian pola pikiran kita yang kadang mungkin banyak kerjaan atau banyak masalah, malah menambah ya, justru malas makan gitu. Nunda makan gitu, dan hal itu berulang-ulang terus. Kita tidak memperhatikan asupan tubuh kita dan jam-jam di mana tubuh kita membutuhkan makanan, kita mengabaikan itu. Nah, itu loh, jadi GERD itu adalah satu dosa ya, bentuk dosa menurut aku yang meledak ya di waktu yang sudah ya tepat pada waktunya meledaknya gitu. Jadi pola kayak tubuh kita itu udah warning duluan dari dulu, tapi kita abaikan, akhirnya dia meledaknya jadi GERD. Itulah dosa yang nampak sebenarnya dari kita zalim terhadap tubuh kita sendiri. Dan yang masih berjuang ya untuk sembuh dari GERD, kalau mau puasa, saran aku, yuk yakinkan hati untuk puasa. Karena dari pengalaman aku, kan Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan itu aku sudah bisa mengkonsumsi makanan, sudah berusaha mencoba ya, makanan yang dilarang, yang pantangannya gitu. Dan itu sudah mulai aku coba di bulan keempat. Dan alhamdulillah berangsur-angsur bisa pulih. Dan puasa itu benar-benar bukan teori ya. Coba aja kalian googling gitu ya, tanya ke dokter atau ke terapis gitu tentang puasa itu. Dan kalau kita mengimani dan praktek ya, puasa ini memang benar-benar bisa mengobati penyakit, bahkan nggak cuma penyakit fisik, penyakit batin, pikiran yang overthinking itu juga bisa diobati dengan puasa. Karena ini terbukti di aku ya, memang hampir mungkin setelah aku bulan melewati bulan Ramadan ya, aku lulus puasa itu, aku alhamdulillah tunai puasa ya, itu aku merasakan ajaibnya tubuh aku, kesembuhan itu berangsur-angsur semakin cepat terasa setelah aku puasa Ramadan. Jadi teman-teman lagi kena GERD, ayo semangat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Kebetulan kita sudah mulai mau memasuki bulan Ramadan. Nah, gimana tipsnya? Kalau kita supaya untuk menderita GERD ya khususnya, supaya sukses nih puasanya di bulan Ramadan, tentunya kalau GERD itu kan nggak bisa makan banyak-banyak ya. Biasanya kalau nggak puasa itu per 2 jam, 3 jam sekali aku makan. Jadi yang menjadi bahan pikiran adalah gimana ya kalau puasa nanti aku lapar, tiba-tiba aku lemas gitu ya, gemeter gitu kan. Ternyata tuh nggak terjadi pada saat puasa teman-teman. Nah, itu ajaibnya, itu keajaiban puasa. Jadi kita makan sewajarnya aja ya, kayak misalnya sahur itu makan sewajarnya, nggak banyak-banyak, karena emang GERD ini kan nggak bisa makan banyak gitu ya. Nah, jadi kayak biasa aja konsumsi makanan yang terutama nasi ya, nasi sedikit aja, kemudian sayur usahakan non MSG. Sekali lagi, MSG itu fatal ya di lambung pada saat kita kena GERD ya, masih ada GERD-nya gitu. Kemudian lagi
susu, kalau bisa susu beruang, kalau enggak kalian makan kurma aja untuk penutup makanan. Jadi kita sahur nasi sedikit, lauk sedikit ya, sayur sedikit, terus tutup dengan kurma. Nah, kurma itu kan mengandung zat gula yang lumayan tinggi ya. Jadi ada energinya banyak di kurma itu gitu. Biasa aku dulu habis makan itu aku inget ya, makan kurma 1-3 biji, terus aku minum air putih. Nah, ternyata dalam sehari itu aku nggak merasa lapar ternyata gitu loh. Yang aku takutin tuh nggak kejadian, nggak lemes, nggak apa gitu. Kemudian kalau berbuka juga awali makan kurma dulu gitu, atau makanan ringan yang tidak mengandung zat asam tentunya. Jadi jangan langsung makan nasi. Biasakan kalau buka puasa itu, nah ini perlu diperhatikan banget nih penderita GERD. Kita itu kadang pola makan salah ya. Kayak buka puasa tuh langsung makan banyak gitu, padahal lambungnya kosong langsung diisi penuh, langsung dia kerja keras gitu langsung lambungnya. Padahal itu nggak bagus sebenarnya untuk pencernaan di tubuh kita, metabolisme tubuh kita gitu. Nah makanya kalau kita buka puasa lebih baik makan kurma aja 3 biji cukup kok, minum air putih terus sholat maghrib dulu gitu. Nah setelah sholat maghrib kalian bisa baru makan besar, artinya makan nasi gitu ya. Jadi dulu aku habis sholat maghribnya itu baru makan gitu. Gak lapar kok teman-teman, juga gak lemes gitu. Entah ya itu karena kuasa Allah gitu ya, karena emang batin aku tuh sudah meniatkan memang ya aku harus puasa, bagaimana caranya aku harus bisa puasa 1 tahun sekali gitu ya. Dan aku nggak tahu tahun depan gitu kita masih hidup lagi apa enggak. Jadi aku benar-benar menyakitkan hati, ternyata gampang kok, nggak apa-apa gitu. Malah enak badan, perut enak gitu, nggak kerasa begah, nggak kerasa macam-macam deh pokoknya. Asal pada saat sahur dan berbuka itu kita perhatikan. Jadi berbuka itu jangan langsung yang makan besar ya, cukup kurma aja, atau misalkan kalian mau makan roti tapi jangan roti yang tepung terigu, atau kalian bisa makan roti-roti yang gandum ya, murni gandum. Kalau untuk GERD jangan yang mengandung gluten lah, intinya tuh dihindari dulu gitu. Apalagi baru kita berbuka puasa, paling aman ya kalian makan kurma lah gitu, 3 biji ya, 7 butir, terus kemudian sholat maghrib, nah baru makan besar. Nah makan besar itu juga jangan banyak-banyak dan jangan buru-buru ya, paham aja kali ya, kalau untuk GERD itu kan nggak bisa makan yang langsung luar biasa besar gitu. Nah setelah makan kalian bisa minum obat, misalkan masih dalam pengobatan ya, entah itu pengobatan herbal atau pengobatan medis. Juga yang harus diperhatikan untuk penderita GERD ya, kalau habis makan itu jangan tidur ya, itu dilarang banget. Aku rasa banget ya kalau kita tuh sudah selesai makan terus rebahan aja gitu ya, rebahan itu kita langsung sesak dadanya gitu. Jadi misalkan kalau habis makan tuh nggak usah layah-layah tidur ya, duduk-duduk aja biasa. Nah habis itu kan biasa kita langsung sholat tarawih tuh teman-teman. Kalau bulan puasa ya, habis sholat tarawih udah pulang tidur. Atau kalau mau ngemil ya silahkan gitu. Nah keutamaan puasa kalian bisa lah lihat ya di Google gitu. Banyak keajaiban berpuasa tentunya untuk orang-orang sakit yang mereka pikir ya awalnya mereka itu kayak nggak kuat puasa gitu loh. Tapi buktinya aku gitu, aku ya itu juga awalnya berpikir aku nggak akan kuat puasa, tapi ternyata dengan keyakinan dan keteguhan hati bahwa itu adalah satu ibadah, dan kalau memang aku nggak kuat dan misalnya ya terburuknya misalnya meninggal gitu ya meninggal karena ibadah kan gitu, nggak kuat karena ibadah. Tapi kan hal itu juga nggak bisa dipaksa, yang penting dicoba aja dulu. Kalian harus berpuasa ya, terus niatin hati sih sebenarnya. Keteguhan hati itu sangat penting ya, pikiran, perasaan kita itu selaras dengan apa yang kita niatkan gitu. Juga orang-orang GERD ini kan harus pandai-pandai mengelola thinkingnya dan feelingnya sebenarnya. Kalau mereka pandai mengelola itu ya, emosional mereka sehat, mental mereka bagus, sehat gitu ya, itu akan lebih mudah sebenarnya GERD sembuh gitu. Kenapa GERD itu berulang? Coba pikirkan lagi lah, coba teliti diri sendiri dulu ya kita. Kalau GERD kita tuh sampai tahunan nggak hilang, pasti faktor utamanya itu adalah ini, pikiran gitu. Kalau kita mau sembuh ya kita mikirkan yang baik-baik gitu, yang sembuh, apa yang membuat kita sembuh gitu loh. Ini nggak menggalaukan, justru tidak galau dengan apa yang kita rasakan sakit sekarang gitu.
Jadi ibarat kata teorinya itu kita menanamkan pikiran baik di bawah sadar kita, meyakini bahwa kita itu layak dan berhak untuk sembuh gitu. Insya Allah pikiran dan perasaan kita juga akan mengikuti proses kesembuhan itu. Intinya teman-teman ya, aku rasakan dulu waktu aku kena GERD itu pada saat puasa ya, kesembuhan badan aku, perut ya terutama, setelah bulan puasa itu rasanya lebih nyaman, lebih plong gitu ya, dan badan aku lebih enak juga karena puasa ini kan nggak cuma badan aja yang diistirahatkan ya. Jadi saat kita puasa itu mental kita juga harus diajak berpuasa juga, terutama berpuasa dari pikiran-pikiran yang membuat kita tidak nyaman. Nah itu, jadi selain fisik kita yang puasa pada saat bulan Ramadan itu kita juga usahakan untuk mempuasakan pikiran dan perasaan kita dari hal-hal yang dilarang sama Allah ya. Kayak pikiran negatif itu kan nggak boleh, sama dengan sangka buruk ya. Kita sangka buruk dengan tubuh kita sangka buruk dengan penyakit kita yang nggak sembuh-sembuh, kan sama dengan sangka buruk dengan Allah ya. Nah, jadi puasakan pikiran dan perasaan kita juga ya, hati kita itu dari sesuatu yang nggak baik, yang buruk-buruk lah katakan. Sehingga badan kita aja yang puasa, tapi pikiran dan perasaan kita juga ikut dipuasakan. Nah, itu resep paling mujarab untuk kesembuhan para penderita GERD. Kalau kita menyadari misalnya ini kita bulan puasa ya, aku nggak boleh gosip, aku nggak boleh gibah, karena gosip dan gibah itu menyebabkan pikiran kita sangka-sangka dengan teman, mungkin ya sangka-sangka dengan yang kita gibahi dan gosipi. Mungkin lagi misalnya kita ada pikiran ketakutan ya, kecemasan, aduh aku bisa nggak puasa, atau aku nggak enak nih, itu buang gitu. Oh enggak. Ini kan aku puasa, aku menjalankan perintah Allah, pasti Allah nolong aku gitu. Kan niat aku bagus, kan niatnya ibadah gitu loh teman-teman. Jadi setiap ada pikiran yang nggak bagus masuk ke pikiran kita gitu ya, kita harus bisa menangkalnya dan katakan aku puasa nih, aku sedang puasa, jadi gitu. Yang puasa nggak punya badan aku, pikiran dan hati aku juga puasa. Nah itu tips dari aku bagaimana menjalani ibadah puasa untuk para penderita GERD seperti aku juga tentunya. Alhamdulillah setelah puasa aku bisa sembuh lebih cepat ya dari GERD dan anxiety itu gitu. Jadi puasa adalah momentum kita untuk membersihkan diri gitu ya, membersihkan tubuh kita dari toksik, pikiran kita dan hati kita juga dipuasakan. Jadi bersih dari toksik juga, pikiran-pikiran yang mengganggu untuk kesembuhan kita. Karena sembuh itu, sehat itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa ya, yang besar sekali kan. Dari sehat itu kita bisa melakukan segala hal yang kita mau gitu. Jadi bersyukur dengan keadaan sakit itu sekarang ini gitu ya, dengan cara kita harus meniatkan atau menguatkan batin kita untuk puasa. Insya Allah puasa bisa menjadi jalan kesembuhan bagi teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk sembuh dari GERD dan anxiety tentunya. Oke teman-teman, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan para penderita GERD di luar sana ya, semoga cepat sembuh. Semoga diberikan kemudahan sama Allah untuk menemukan jalan-jalan menuju kesembuhan. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.